Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan memperbandingkan 4 buah smartphone yang pasti kalian tunggu-tunggu saat ini, yaitu adalah Redmi Note 12 Pro 5G versus Xiaomi 12 Lite versus Samsung Galaxy A54 versus Vivo V27. Jadi kita akan memperbandingkan 4 buah smartphone ini. Kira-kira mana yang lebih oke, mana yang lebih worth it buat kalian beli? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review perbandingan 4 buah smartphone ini ya guys. Mari kita bahas 4 buah smartphone ini. Kita akan bahas dari beberapa aspek. Aspek pertama yang kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana performance dari keempat buah smartphone ini sama-sama bagus ya guys. Jadi kita disclaimer dulu, semuanya itu bagus, semuanya untuk penggunaan hari itu sudah pasti aman. Tapi kita mau ceritakan bahwa di sini Redmi Note 12 Pro 5G menggunakan MediaTek Dimensity 1080, kemudian Xiaomi 12 menggunakan Snapdragon 778G, kemudian Samsung Galaxy A54 menggunakan Exynos 1380, kemudian Vivo V27 menggunakan MediaTek Dimensity 7200. Jadi memang keempat buah smartphone ini menggunakan chipset yang berbeda. Kemudian bagaimana secara benchmarknya? Kita uji coba secara benchmark menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kira-kira yang mana yang lebih unggul silahkan simpulkan sendiri, baik single core maupun multi core-nya. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark untuk buat live extreme stress test-nya, kita bandingkan juga. Kalian bisa lihat untuk skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan PC Mark. Jadi kita uji coba secara PC Mark juga, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall, kalau misalnya kita cuma bicara secara benchmark, itu memang pemenangnya di Vivo V27. Secara overall, secara benchmark dia lebih unggul, lumayan jauh dibandingkan kompetitornya yang lainnya guys. Bahkan sama Snapdragon 778G juga lebih unggul ya guys, dan itu menurut kita sih itu adalah sesuatu yang bagus. Karena kenapa seperti itu? Karena MediaTek Dimensity 7200 memang ada chipset yang baru yang memang punya fabrikasi 4 nanometer ya guys. Jadi ini dari yang tadi itu cuma 6, 6, 5, 4 paling kecil ya di Vivo V27. Jadi memang pemenangnya di Vivo V27. Tapi ada catatannya guys. Secara software dari Vivo sendiri itu masih belum terlalu optimize. Jadi memang masih ada ketemu sedikit stutter ketika kita gunakan di halaman home screen. Kadang-kadang ya guys, tapi itu tidak selalu terjadi. Tapi itu yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Vivo V27. Kalau kita urutkan untuk urutan performance, di sini itu memang urutannya Vivo V27, kemudian Xiaomi 12 Lite, kemudian juga untuk Samsung Galaxy A54, dan terakhir adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi memang secara urutan benchmark, secara untuk penggunaan sehari-hari itu seperti itu. Dan untuk gaming, yang paling bontot ya di A54 sebenarnya. Kalau misalnya untuk gaming memang paling bagus di Vivo V27 atau Xiaomi 12 Lite. Itu memang paling optimis untuk gaming ya guys. Kemudian sektor berikutnya yang akan kita bandingkan ada sisi kamera. Jadi ini adalah sektor yang pasti kalian tunggu-tunggu. Kira-kira mana yang lebih unggul? Kita di sini akan tunjukkan kepada kalian sampel foto dan videonya setelah ini. Tapi yang menarik di sini, dari 4 buah smartphone, itu 3 buah smartphone untuk sensor utamanya sama-sama menggunakan IMX766 ya guys. Vivo V27, Samsung Galaxy A54, Redmi Note 12 Pro 5G. Cuma Xiaomi 12 Lite yang menggunakan sensor yang berbeda ya guys. Jadi semuanya tiga-tiganya 50 megapiksel, di Xiaomi 12 Lite itu menggunakan sensor 108 megapiksel. Dan secara kita bandingkan, secara kualitas gambar, secara kualitas khususnya video ya guys, secara video, itu memang pemenangnya, surprisingly, di sini adalah Xiaomi 12 Lite guys. Jadi menurut kita pemenangnya di Xiaomi 12 Lite itu secara performance kamera depan, kamera belakang itu oke banget ya guys. Itu mungkin berkat chipsetnya juga, chipset Snapdragon 778G punya ISP yang memang bagus, dan nggak tahu kenapa MIUI 14 di Mi 12 Lite itu memang bagus ya guys, secara softwarenya oke kok guys. Kemudian kalau kita urutkan secara urutan kamera, kita urutkan dari Xiaomi 12 Lite, Samsung Galaxy A54, kemudian Vivo V27, dan terakhir Redmi Note 12 Pro 5G. Kenapa kita taruh Vivo urutan ketiga? Karena dia memang lebih kurang natural dan lebih diefekkan beauty. Menurut kita tuh kurang oke guys, menurut kita. Tapi sekali lagi, ini adalah preferensi ya guys. Dan kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Hai guys, kali ini kita melakukan perbandingan 4 buah kamera smartphone dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Xiaomi 12 Lite versus Samsung Galaxy A54 5G versus Vivo V27. Jadi kita bandingkan 4 kamera smartphone ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara tone warna di sini yang paling bagus menurut kita. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi
ada flare-flare-nya ya, yang paling bisa mendeteksi flare itu dari Samsung Galaxy A54 5G. Tapi kalau kalian lihat secara dynamic range di sini mirip-mirip aja. Cuma yang menurut kita paling unggul sebenarnya bukan di Samsung ataupun Vivo, tapi di Xiaomi 12 Lite ya. Menurut kita ini kualitas kamera Xiaomi 12 Lite ini bagus banget ya guys, menurut kita ya, untuk kualitas kamera depannya. Dan kalian bisa lihat untuk perbandingannya secara kualitas gambar, paling warm banget di Samsung Galaxy A54. Kita tidak pakai filter apa-apa, kita pakai setting defaultnya. Dan ini perlu diperbaiki oleh Samsung secara bug software ya, menurut kita seperti itu. Dan kalau kalian lihat yang punyanya Vivo itu diputihkan kulit kita, diputihkan. Yang Redmi Note 12 Pro 5G juga kurang stabil, lebih stabil di Mi 12 Lite ya guys. Tapi sekali lagi, ini adalah perbandingan keempat buah kamera smartphone. Jadi, dan ini kita pegangnya handheld. Jadi kalau kalian lihat ini kita pegangnya seperti ini. Dan ya ini sekedar informasi saja buat kalian, kenapa kita harus agak panjang juga supaya buat kalian dapat gambaran untuk kualitas kamera seperti apa. Untuk kualitas perbandingannya ini memang paling bagus dynamic range-nya di Xiaomi 12 Lite ya guys. Jadi ya mau kita bicara harga, ada rupa nggak bisa guys. Jadi ini bisa kelihatan ya guys untuk kualitas warnanya, kualitas gambarnya. Tapi untuk mikrofon sendiri kita tidak bisa langsung cek ya, karena bisa beda-beda ya guys, karena kita harus lihat di post production seperti apa, nanti kita akan simpulkan seperti apa untuk kualitas kameranya mana yang lebih unggul. Tapi kalau misalnya untuk dari kamera depan kurang lebih seperti ini untuk Xiaomi 12 Lite pemenangnya daripada Samsung A54 versus Vivo V27 maupun Redmi Note 12 Pro 5G ya guys. Silahkan terus komentar mengenai review perbandingan 4 buah kamera depan smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perbandingan 4 buah kamera smartphone antara Samsung Galaxy A54 5G versus Vivo V27 versus Xiaomi 12 Lite versus Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi kalau kalian lihat secara kualitas gambar, di sini kita rekam sama ya, stabil ya guys. Dan yang mendekati warna natural aslinya adalah di Xiaomi 12 Lite ya guys, ataupun Vivo V27 agak diputihkan. Jadi memang kayaknya Vivo ini lebih menerangkan ya guys dari warna aslinya, sedangkan Samsung lebih dibirukan dari warna aslinya. Sedangkan di sini yang paling natural di Xiaomi 12 Lite. Jadi ya ini cuma yang menarik di sini dari keempat buah smartphone ini yang paling bisa kasih untuk dari kamera utama ke kamera ultrawide hanya di Samsung Galaxy A54 5G. Jadi kalau misalnya kalian lakukan perbandingan ini ya sebenarnya tergantung ya, kalian butuh tengah video langsung ganti ke kamera ultrawide ya ambil A54. Tapi secara kualitas kurang lebih kayak gini ya guys, yang kita bisa kasih gambaran. Jadi sekali lagi untuk kamera belakang ya pemenangnya di Samsung, bukan Samsung guys, tapi di Xiaomi 12 Lite. Jadi sekali lagi ada harga ada rupa belum tentu guys. Jadi kalau kalian lihat ini semua sensornya sebenarnya di sini untuk Vivo, Samsung maupun Redmi Note 12 Plus Pro sama-sama pakai Sony IMX766. Saya lupa kalau Mi 12 Lite itu pakai sensornya apa, tapi kurang lebih untuk perbandingan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini perbandingannya ya untuk viewsnya seperti ini, dan kalau kalian lihat ini memang pemenangnya di Xiaomi 12 Lite. Sekali lagi mungkin ini karena pengaruh prosesornya, ISP prosesor dari Snapdragon 778 yang bisa memberikan hasil kamera yang bagus dan processing software yang bagus ya guys dari Xiaomi kali ini ya guys. Tapi kita nggak tahu untuk dari mikrofonnya seperti apa, nanti kita akan sampaikan di video ya guys. Tapi silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera 4 buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kita masih melakukan perbandingan 4 buah kamera smartphone dari Vivo V27 versus A54 versus Xiaomi 12 Lite versus Redmi Note 12 Pro 5G. Jadi kalau kita lakukan perbandingan kamera ultrawide dari keempat buah smartphone, kalau kalian lihat di sini itu ini ultrawide ya guys, semuanya ultrawide. Dan kalau kalian lihat secara langit di sini, kalau kalian lihat itu ada matahari ya, bisa kelihatan ya guys. Di sini Samsung yang paling beda sendiri guys. Jadi memang dia kayaknya mengoptimalisasi AI-nya untuk processing gambarnya. Jadi ya kembali lagi ini adalah masalah preferensi. Kalian mau pilih yang mana ya bisa beda-beda. Dan di sini yang menarik dari keempat buah smartphone hanya Samsung yang bisa memberikan kamera ultrawide dengan resolusi 4K. Di luar itu semuanya 1080p 30 frame per second. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbandingannya. Jadi kalau misalnya secara tone warna sama saja guys. Jadi sama kamera utamanya sama saja. Menurut kita memang di sini untuk tone warna yang natural itu dimenangkan oleh di Xiaomi 12 Lite guys, dibandingkan Samsung Galaxy A54, dibandingkan Redmi Note 12 Pro 5G, dibandingkan Vivo V27. Jadi apakah keluaran HP terbaru lebih baik? Ya kalau bisa disimpulkan dari kamera doang, kita rasa enggak juga sih guys.
Dan ini menarik banget ya guys, Xiaomi 12 Lite ini memang cakep ya guys. Untuk secara kualitas kameranya bagus banget, dan silakan tulis ke komentar mengenai kualitas perbandingan. Dan kalau kalian lihat secara langit di sini pun kita harus mengakui bahwa Xiaomi 12 Lite ini memang juara ya guys. Jadi secara tone warna juga natural. Jadi kalau kalian mau gonjreng ambillah A54. Tapi ya sekali lagi ya, kamera depan, kamera belakang pemandangannya kelihatan ya guys. Ultrawide juga kelihatan. Dan bisa silakan terus komentar mengenai kualitas perbandingan keempat buah smartphone ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji kestabilan dari keempat buah smartphone, dan yang menarik di sini Redmi Note 12 Pro 5G tidak dibekali oleh ACE ya guys. Jadi kalau misalnya kalian buat rekaman video seperti ini, itu sama-sama kita rekam di kamera utama dan kita bandingkan keempat buah smartphone ini, itu harusnya sih Redmi Note 12 Pro lebih nggak stabil ya guys, karena dia cuma ada OIS tanpa ada ACE. Dan kalau kalian lihat seperti ini perbandingannya, kira-kira kalian lebih suka yang mana nih? Kita sambil coba untuk jalan ya, kita buat nyebrang seperti ini. Dan ya kalau kalian lihat apakah menarik atau tidak, silahkan tulis di komentar ya mengenai kualitasnya, mana yang lebih baik. Kalau kalian buat lari seperti ini ya, tulis ya guys di kolom komentar mengenai kualitas perbandingan 4 buah smartphone ini. Memang tidak seideal itu karena memang secara posisi kamera itu kan sangat menentukan. Tapi kalau kalian lihat secara sekilas ya kelihatan lah guys ya, memang untuk kestabilan kita belum bisa nilai karena nanti kita simpulkan di perbandingan setelah kita lihat review kameranya. Tapi overall harusnya sih antara Samsung atau Xiaomi atau Vivo sih yang unggul. Karena kalau yang Redmi Note 12 Pro dia nggak ada fitur untuk ACE-nya ya guys. Tapi ya silakan tulis ke komentar mengenai perbandingan, kestabilan, fitur ACE-nya ya guys. Meskipun Redmi Note 12 Pro dikecualikan ya guys. Kemudian sektor berikutnya yang kita bandingkan dari keempat buah smartphone ada di sisi layarnya guys. Jadi keempat buah smartphone ini sama-sama menggunakan layar AMOLED, Super AMOLED ataupun POLED, apapun istilahnya mirip-mirip ya guys. Untuk secara kualitas mirip-mirip, tapi di sini memang pemandangannya di Samsung Galaxy A54 karena secara brightness itu paling terang ya guys. Kalau misalnya digunakan di outdoor di bawah terik matahari itu paling terang di A54. Kemudian tapi secara kelengkapan fitur layar itu pemandangannya di Xiaomi 12 Lite karena dia punya Dolby Vision. Jadi dari 4 buah smartphone ini yang punya Dolby Vision itu di Xiaomi 12 Lite ya guys. Sedangkan yang lainnya ya ada sih, tapi menurut kita secara kualitas ya masih kalah sama Xiaomi 12 Lite. Dan yang Redmi Note 12 Pro 5G itu paling brightness-nya paling rendah dibandingkan 3 smartphone lainnya. Jadi kalau di bawah terik matahari itu paling tidak terlalu kelihatan di Redmi 12 Pro 5G itu dari keempat buah smartphone ini ya guys. Kemudian dari sektor speaker, nah ini yang menarik guys. Dari 4 buah smartphone ini, 3 buahnya itu sudah menggunakan dual speaker. Jadi dari Xiaomi 12 Lite, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, kemudian Samsung Galaxy A54 itu semua dual speaker. Cuma Vivo yang menggunakan single speaker. Tapi secara urutan menurut kita yang memang pemenangnya di A54, kemudian di Mi 12 Lite, kemudian Vivo V27, dan terakhir Redmi Note 12 Pro 5G. Kenapa yang dual speaker kalah sama yang single speaker? Karena karakteristik suaranya lebih detail di Vivo daripada di Redmi Note 12 Pro. Itu yang preferensi, sekali lagi preferensi yang mungkin bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian. Tidak masalah guys. Nanti silakan terus berkomentar komentar ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian sektor berikutnya yang kita bandingkan dari sisi baterai life ya guys. Jadi secara baterai, kalau secara di atas kertas kita lihat di sini Samsung sama Redmi Note 12 Pro 5G itu menggunakan baterai 5000 mAh, sedangkan Xiaomi 12 Lite menggunakan 4300 dan Vivo V27 4600. Mungkin bagi kalian pasti akan berekspektasi pemenangnya di Samsung karena dia menggunakan fabrikasi 5 nanometer dan dia 5000 mAh. Tapi kalian salah. Pemenangnya di sini adalah di Vivo V27. Dia punya baterai 4600 tapi punya fabrikasi chipset 4 nanometer yang secara benchmark kita uji menggunakan PCMark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Untuk waktu durasinya itu paling lama guys awetnya, dan memang terbukti secara harian memang paling irit ya guys. Kemudian dari sektor waktu charging sendiri, dari keempat buah smartphone ini paling bontot itu di Samsung A54 di mana dia cuma punya 25 watt. Sedangkan di Mi 12 Lite dan Redmi Note 12 Pro itu sama-sama menggunakan charger 67 watt. Tapi yang paling unggul di Vivo V27 menggunakan charger 80 watt ya guys. Jadi memang di sini pemenangnya di Vivo V27 ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, menurut kita ini ada plus minusnya dari masing-masing smartphone ya guys. Kita sebutkan satu-satu ya guys. Mulai dari fingerprint scanner, di mana ketiga buah smartphone selain Redmi Note 12 Pro 5G itu menggunakan on-screen, sedangkan Redmi Note 12 Pro menggunakan side fingerprint scanner ya guys. Kemudian Face Unlock, 5G Ready, kemudian NFC semua tersedia di keempat buah smartphone. Tapi hanya Vivo yang menggunakan NFC multifunction yang bisa digunakan untuk menyimpan key kalian secara digital di HP kalian ya guys. Kemudian dari keempat buah smartphone ini hanya Samsung A54 yang punya IP rating IP67. Memang Redmi Note 12 Pro punya IP rating IP53 tapi tidak bisa dibandingkan dengan IP67. Yang lainnya tidak ada sertifikasi IP rating ya guys. Kemudian dari sisi perlindungan layar di sini memang 3 buah smartphone sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dari Xiaomi 12 Lite, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, kemudian Samsung Galaxy A54. Yang Vivo tidak ada keterangan untuk masalah perlindungan layarnya ya guys. Kemudian dari keempat buah smartphone, satu-satunya yang memiliki slot microSD adalah di Samsung Galaxy A54 5G meskipun dengan slot SIM card hybrid ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita pemandangnya di sini adalah Vivo V27 karena dia punya layar curved display, punya kesan yang lebih premium dari keempat buah smartphone ini. Yang kedua di A54 karena dia bodinya belakangnya kaca dan memang kesan premiumnya itu benar-benar berasa ketika kalian pakai. Kemudian Xiaomi 12 Lite dan terakhir Redmi Note 12 Pro 5G ya guys. Kemudian dari sisi software, di sini pemenangnya adalah Samsung Galaxy A54 5G karena dia punya jaminan 4 kali update OS dimulai dari Android 13 dan 5 tahun security. Sedangkan di Xiaomi 12 Lite itu sisa 2 kali OS-nya. Jadi sudah di Android 13 paling ke Android 15. Dan untuk Redmi Note 12 Pro 5G itu cuma 2 kali update-nya dan dimulainya dari Android 12. Sangat disayangkan banget ya guys. Kemudian yang Vivo itu tidak ada informasi yang kita temukan untuk jaminan update software-nya ya guys. Kemungkinan sih 2 tahun juga, tapi kita belum tahu, nanti kita akan update kalau misalnya memang kita menemukan di keterangan resmi dari Vivo-nya sendiri ya guys. Itu dia tadi adalah perbandingan 4 buah smartphone ini. Silahkan tulis melalui komentar, menurut kalian mana yang lebih worth it untuk kalian beli. Kalau menurut kita sendiri, secara 4 buah smartphone ini, yang paling worth it menurut kita adalah Xiaomi 12 Lite. Kenapa kita bisa bilang Xiaomi 12 Lite itu recommended? Karena itu paling all-rounded dibandingkan 4 buah smartphone lainnya. Tapi kalau misalnya kalian memang incar performance, ambillah Vivo V27. Tapi kalau misalnya kalian incar buat multimedia, buat entertainment use, ambillah Samsung Galaxy A54. Tapi kalau misalnya kalian mau all-rounder, ambillah Xiaomi 12 Lite. Sedangkan Redmi Note 12 Pro 5G mungkin bagi kalian yang memang punya budget yang lebih terbatas ya guys. Dan itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan dari perbandingan 4 buah smartphone ini. Silahkan tulis melalui komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.